I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami akan memaparkan materi mengenai media pembelajaran IPS guna untuk memenuhi mata kuliah IPS kelas rendah, dosen pengampu Bapak Ikhwan Firmansyah MPD. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Eko Krisnamukni, kemudian saya sendiri, Holilur Rohma, dan Yulis Nuraini. Media pembelajaran IPS. Pengertian media pembelajaran IPS. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari si pengirim kepada si penerima dalam sebuah proses komunikasi yang berlangsung. Media pembelajaran menurut Suraya 2012 yaitu alat yang mampu membantu proses belajar mengajar serta berfungsi untuk memperjelas makna pesan atau informasi yang disampaikan sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Media pembelajaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran di sekolah. Pemanfaatan media pembelajaran juga merupakan upaya kreatif dan sistematis untuk mencapai pengalaman yang dapat membantu proses belajar siswa. Sebagai media pembelajaran IPS, media pendidikan diperlukan untuk dalam menumbuhkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran IPS. Ciri media pembelajaran. Secara luas, media dapat dicirikan dalam 2 klasifikasi, yaitu klasifikasi dari definisi media dan klasifikasi dari kegunaan media. Yang pertama, klasifikasi ciri media dari segi definisi. Media dapat berupa fisik dan non-fisik. Kemudian, media dapat berupa visual, audio, atau audiovisual. Media adalah alat bantu pada proses belajar di dalam atau di luar kelas. Media digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dan siswa dalam proses belajar. Dan yang terakhir, media dapat digunakan secara massal, kelompok besar, kelompok kecil, atau perorangan. Yang kedua, klasifikasi ciri media dari segi kegunaan. 1. Ciri fiksatif atau fixative property. Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Yang kedua, ciri manipulatif atau manipulative property, yaitu transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena produk media pembelajaran memiliki ciri manipulatif. Dan yang ketiga, ciri distributif atau distributive property. Ciri distributif media pembelajaran memungkinkan objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang dan secara bersamaan disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama. Fungsi media pembelajaran. Adapun menurut Levy dan Lenz tahun 2015, terdapat 4 fungsi khusus media pembelajaran terutama pada media visual, yaitu yang pertama, fungsi atensi, artinya menarik dan mengarahkan perhatian siswa. 2. Fungsi afektif, artinya media dapat menggugah emosi dan sikap siswa. Yang ketiga, fungsi kognitif, artinya media dapat memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi. Dan yang keempat, fungsi kompensatoris, artinya media visual dapat mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat menerima atau memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal. Manfaat media pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses hasil belajar. Yang kedua,
Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar dan interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Dan yang keempat, media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya. Misal melalui karya wisata, kunjungan-kunjungan ke museum atau kebun binatang. Lalu, mengapa kita perlu menggunakan media dalam pembelajaran IPS? Nah, menurut Leonard Fallon dan Non-Arts 1972, yang pertama, media memungkinkan kita dapat mencapai peristiwa yang langka dan sukar dicapai. Misalnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 akan sulit disaksikan. Akan tetapi, dengan adanya foto-foto waktu peristiwa itu berlangsung, kita dapat merasa lebih dekat, seolah-olah kita menyaksikan sendiri. Nah, yang kedua, alasan berikutnya ialah media dapat lebih memungkinkan pengamatan. Contohnya, mengamati suatu wilayah sukar memberikan gambaran yang menyeluruh. Hal ini karena wilayah tersebut terlalu luas untuk dapat diamati langsung. Akan tetapi, dengan menggunakan peta, kita dapat memperoleh gambaran keseluruhan tentang wilayah yang diteliti. Dalam hal ini, peta merupakan usaha memperkecil. Yang ketiga, dengan media penelitian tidak terhalang oleh waktu. Dengan mengamati foto-foto, misalnya kita melihat cepatnya perkembangan kemajuan kota, kita tidak perlu menunggu sejak kota dibangun sampai kota mencapai kemajuan sekarang. Jenis-jenis media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki ragam dan bentuk yang bermacam-macam, namun berdasarkan perkembangannya, media dapat digolongkan menjadi suhanaji dan waspodo. Yang pertama, media yang bersifat umum dan tradisional, contohnya papan tulis, buku teks, majalah, buku rujukan, dan lain-lain. Yang kedua, media yang bersifat canggih, contohnya radio, TV, VCD, tape recorder, HP, LCD, dan lain-lain. Yang ketiga, media yang bersifat inovatif, contohnya komputer, internet, asinan yang menggunakan belajar mandiri, dan lain-lain. Sedangkan jenis-jenis media bisa dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, alat pengajaran, contohnya papan tulis, papan pemer, mesin pengganda. Yang kedua, media cetak, contohnya buku, majalah, surat kabar, jurnal, buletin, pamflet, dan lain-lain. Yang ketiga, media visual, contohnya transparansi, slide, film strip, grafik, chart, model dan realita gambar, foto, peta, globe, dan lain-lain. Yang keempat, media audio, contohnya tape recorder, pita suara, jaringan hitam, dan lain-lain. Yang kelima, media audio visual, contohnya televisi, VCD, film suara. Nah, seperti itu. Yang keenam, masyarakat sebagai sumber belajar. Nah, contohnya narasumber, tokoh masyarakat, dinamika kehidupan dalam masyarakat. Nah, seperti itu. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.